Jadi kenapa saya ngambil Siddhartha Gautama? Ya karena saya pengen langsung belajar dari Tripitaka itu. Barat ya, Islam ya, Buddhis ya. Buddhis ya. Ya, Aristoteles ya kalau nggak salah. Yang apa jalan yang paling baik itu jalan yang di tengah-tengah. Jalan di tengah. Islam juga ada kayak gitu. Iya. Oh iya. Moderat jadi. Kesenangan itu mungkin sifatnya hedonis ya Mas ya. Kalau kebahagiaan itu eudaimonis. Kembali lagi di Buka Buku Perisai Pena.id season 2 teman-teman. Setelah kita kemarin di season 1 50 episode kita sudah tayangkan di kanal YouTube Perisai Pena.id. Hari ini kita memasuki season 2 Buka Buku dengan alasan banyak sekali permintaan dari para penonton dan pembaca buku di luar sana untuk mereview, membicarakan dan menceritakan isi buku yang sedang dibaca. Baiklah teman-teman semuanya, Buka Buku kali ini kita kedatangan seorang tamu dari mana Mbak ya? Dari Boyolali. Dari Boyolali. Dari Boyolali. Boyolali teman-teman. Itu masih di sekitar Solo Raya. Nanti mungkin bintang tamu kita akan memperkenalkan diri secara singkat, jelas dan padat tentang profil ya, biodata diri dan latar belakang yang selama ini dilalui dalam kehidupannya. Silahkan. Baik, terima kasih untuk Mas Yoga dan juga Perisai Pena yang sudah mengundang saya untuk hadir pada hari ini membersamai bedah buku kali ini. Perkenalkan, nama saya Eriska Ismiagi. Kebetulan saya alumni dari IAIN Surakarta atau yang sekarang dikenal dengan UIN Raden Masai Surakarta. Itu pendidikan saya S1 dulu, kemudian saya juga baru saja lulus dari S2 di IAIN atau UIN sekarang Mas, UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Sekarang saya domisilinya di Boyolali, namun saya asalnya dari Sragen. Oh, Sragen. Yeah. Mbak Eriska ya tadi ya? Mbak Eriska Ismiagi. Dari Boyolali, menempuh pendidikan di UIN Raden Mas Said Surakarta, S1 jurusan Akidah Filsafat Islam. Akidah Filsafat Islam teman-teman. Sungguh jurusan yang jangan dianggap ini Mas. Jangan dianggap menyeramkan karena sebagian besar orang menganggap jurusan kita tuh menyeramkan. Menyeramkan ya. Sebetulnya juga enggak sih, sama aja. Sama aja. Oke. S1 Akidah Filsafat Islam UIN Raden Mas Said, S2 UIN 1 Tulungagung. Jurusan Akidah Filsafat Islam juga. Akidah Filsafat Islam juga. Mantap. Ini jurusan yang sungguh tadi sudah dibocorkan oleh Mbak Eriska. Ini bukan jurusan yang menyeramkan. Karena ada yang lebih menyeramkan ya. Ada yang lebih menyeramkan. Yeah. Kemudian aktivitas sehari-hari? Untuk saat ini saya di rumah nulis sih Mas. Nulis. Tapi emang belum apa ya? Belum ada yang diterbitkan, cuma masih proses. Oke. Kalau saya memperkenalkan Mbak Eriska sebagai peneliti Islam muda, boleh? Walaupun agak berat, tapi ya boleh saja. Ya, karena gini teman-teman, Mbak Eriska ini telah menerbitkan buku ya, menerbitkan buku dari hasil penelitian beliau di S1 UIN Raden Mas Said tentang ini, etika eudaimonisme, perspektif Al-Ghazali dan Siddhartha Gautama. Ini hasil penelitian Mbak Eriska di S1 UIN Raden Mas Said. Dan itulah sebabnya kenapa saya memanggil dan menyebut Mbak Eriska ini seorang peneliti Islam muda. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kajian-kajian tentang penelitian Islam itu sudah mulai menyeruak kembali gitu loh, Mbak. Apalagi yang muda-muda itu sekarang sepertinya sedang semangatnya. Betul atau tidak Mbak?
Betul sih Mas. Kalau di sekitar di lingkungan akademiknya Mbak Eriska gimana? Sama. Sama ya. Untuk saat ini juga banyak sih yang sedang membahas tokoh-tokoh filsuf Muslim ini. Khususnya kemarin juga ada beberapa adik tingkat di UIN Raden Mas Said sini yang konsultasi skripsinya memang masih apa ya, relevan saat ini untuk dibahas, seperti itu pemikiran tokoh-tokoh filsuf Muslim sendiri. Tokoh-tokoh filsuf Muslim ya. Menarik. Oke, kita mulai ya dari sebelum kita mulai di buku ini teman-teman. Saya mau tanya ke Mbak Eriska ini, awal mula Mbak Eriska kalau membaca buku ini otomatis ini sudah menjadi apa ya, tidak dibaca lagi, ini sudah menjadi jiwa dan darah dagingnya Mbak Eriska karena ini hasil penelitiannya beliau teman-teman. Tapi awal mula ini kenapa memilih kenapa memilih topik ini, tema ini, kemudian apa yang membuat Mbak Eriska tertarik dengan tema ini, topik ini, dan bagaimana kendala-kendala ketika memilih topik dan tema ini? Silahkan. Oke. Sebenarnya tema ini sendiri saya angkat berdasarkan rasa keingintahuan saya, Mas. Ya. Jadi waktu itu panjang sih sebenarnya ceritanya. Ceritakan aja Pak, sepanjang apa itu? Panjang ceritanya sebenarnya. Kenapa saya mengambil tema ini? Yang pertama karena latar belakang kehidupan saya sendiri ya Mas ya. Jadi saya ingin mengetahui lebih dalam makna kebahagiaan itu sendiri sebenarnya seperti apa. Kemudian yang kedua, didasari sebenarnya waktu pas saya di semester 7 ini saya sudah mengerjakan skripsi. Kemudian saya berpikir waktu itu apa tema yang ingin saya angkat. Saya mungkin teman-teman yang lain menganggap skripsi itu sesuatu yang penting selesai untuk formalitas. Betul. Memenuhi tuntutan akademis agar bisa lulus seperti itu. Berbeda dengan saya, sebenarnya saya itu basicnya bukan seseorang yang suka membaca buku sampai habis sebenarnya Mas. Jadi itu sebuah tantangan bagi saya. Kenapa saya mengambil literatur juga ini karena saya ingin muncul rasa ingin tahu itu sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya itu seperti itu. Singkat cerita, waktu itu di semester 5 saya ikut pelatihan epistemologi di Tulungagung. Kemudian saya belajar filsafat barat dari A hingga Z itu selama 1 minggu di sana, dan tidur mungkin sehari cuma 1 jam, sehari 1 jam seperti itu, benar-benar digojlok habis-habisan. Pulang dari Tulungagung, sebenarnya waktu pas dari sana itu saya nggak ada pikiran yang aneh-aneh Mas, cuma setelah saya sampai kos waktu itu, saya merenungkan ilmu-ilmu yang saya dapat. Dan akhirnya saya melalui proses juga, saya berpikir esensi sholat saya ini untuk apa? Sejauh itu. Sampai sejauh itu. Benar, esensi sholat ini untuk apa gitu. Terus saya juga berpikir, apakah agama saya Islam itu agama yang saya pilih sendiri atau agama pilihan dari orang tua saya. Saya lahir dari keluarga Muslim, sehingga saya beragama Muslim juga seperti itu kan. Saya berpikir sejauh itu. Kemudian saya sempat waktu saya skeptis sama ibadah saya ya. Skeptis sama ibadah saya itu benar-benar nggak saya lakuin Mas. Nggak sholat. Beberapa hari nggak sholat karena saya berpikir saya sholat nih, raga saya sholat ya. Tapi jiwa saya entah kemana. Betul. Entah kemana. Saya mikir saya sholat ini untuk apa, untuk siapa, seperti itu. Saya sempat mengalami fase itu gitu. Makanya kenapa saya teman-teman mungkin punya stigma yang anak filsafat itu murtad dan lain sebagainya. Sebenarnya saya di awal-awal perkuliahan itu nggak berpikir sejauh itu Mas, karena kan di UIN sendiri juga ada sentuhan akidahnya juga. Jadi sebenarnya ada di situ. Kemudian setelah saya belajar filsafat barat itu, saya jadi punya pemikiran demikian. Akhirnya saya merenung berhari-hari. Terus akhirnya saya udah
mentok nih pikirannya. Akhirnya saya pulang ke rumah. Pulang ke rumah, di situ mama saya tahu. Jadi mama saya tuh tipikal orang tua yang feelingnya itu kuat, Mas. Oh, Jadi saya nggak ngomong pun mama saya tahu kalau saya itu lagi kacau. kacau pikiran ya, Kacau pikiran. bukan perasaan Iya, ya. pikiran. Kacau pikiran di situ. Mama saya nanya, kamu nggak sholat gitu. Padahal pas di rumah itu saya tetap sholat, formalitas sholat. Waktu pas di rumah. Tapi mama saya tahu selama di kos kamu nggak sholat gitu. Akhirnya saya ceritakan semuanya, ceritakan perjalanan saya dari awal pelatihan epistem hingga saat itu. Akhirnya mama saya bilang ke saya cuma seperti ini. Gimana, Mbak? Kamu nggak perlu banyak teori. Kamu nggak perlu banyak teori untuk memahami esensi sholat itu sendiri. Kamu cukup tanyakan sama hatimu. Ketika kamu nggak mengerjakan sholat, hatimu seperti apa? Oke. Akhirnya saya mulai mikirlah dari situ. Ternyata benar. Selama saya nggak sholat itu emang kacau gitu kan. Kacau dari segi hati juga nggak tenang. Terus habis itu pikiran juga kacau. Akhirnya udah, saya mencoba untuk memahami pelan-pelan, tapi saya tetap sudah mulai sholat waktu itu. Sudah mulai sholat sambil memahami pelan-pelan. Akhirnya saya mulai bertemu dengan teman-teman saya yang non-muslim. Bertemu teman-teman saya yang non-muslim, akhirnya saya sering diskusi dengan mereka, bagaimana pandangan mereka tentang hal ini. Kemudian saya compare dengan agama saya, seperti itu. Itu juga awal mula saya bertemu dengan teman saya yang tadi saya ceritakan itu di Semarang. Itu dia basicnya agamanya Kristen, Mas. Basicnya agamanya Kristen. Kemudian dia punya teman itu seperti tinggal di wihara. Jadi kalau kita dalam Islam kan seperti mondok ya. Dia di wiharanya situ. Kristen itu? Temennya. Ini teman saya Kristen, terus dia punya teman Buddhis. Oh, Buddhis. Nah itu, terus akhirnya relate kan dengan perjalanan saya neliti skripsi ini. Relate ke sini, akhirnya saya ya udah, saya nyari makna itu sendiri, makna yang pengen saya ketahui, khususnya tentang eudaimonisme itu, kebahagiaan itu sendiri. Saya nggak pengen kebahagiaan itu hanya sebatas di hidup ini saja, tapi saya ingin nyari lebih dalam dari itu. Akhirnya saya ketemu pemikirannya filsuf Muslim Al-Ghazali. Dalam apa? Dalam karyanya Kimia As-Sa'adah itu tadi. Kemudian saya mencoba untuk menyandingkan dengan tokoh agama lain. Jadi waktu itu saya emang lagi tergila-gila sama perbandingan agama sebenarnya, Mas. Waktu pas neliti ini. Jadi saya udah mencoba buat tanya teman saya yang Kristen maupun Katolik. Jadi waktu pas saya bahas Kristen Katolik itu, menurut saya kurang ngena di saya. Jadi saya lebih prefer ke Buddhis gitu. Akhirnya saya menyandingkan dengan tokoh ini, walaupun sebenarnya agak jomplang ya. Al-Ghazali disandingkan dengan Siddhartha Gautama ini sebenarnya agak jomplang. Cuma saya pengen waktu itu ketika saya mempelajari di agama lain itu, saya pengen langsung dari sumbernya, dari atasnya gitu. Jadi saya selain nulis ini juga saya sambil belajar waktu di prosesnya itu, Mas. Jadi kenapa saya ngambil Siddhartha Gautama? Ya karena saya pengen langsung belajar dari Tripitaka itu. Perlu teman-teman ketahui, karyanya Mbak Eriska ini studi literatur ya? Studi literatur tentang etika eudaimonisme. Dan ini perbandingannya dengan Al-Ghazali dan Siddhartha Buddha Gautama. Makanya tadi disebutkan oleh Mbak Eriska bahwa perjalanan meneliti ini itu mulai dari pergulatan batin, pergulatan pikiran, kemudian sampai pada penangguhan keyakinan. Ya, ditangguhkan dulu keyakinan. Kemudian akhirnya bertemu dengan kalau Buddha sendiri sudah tertariknya sebelum itu atau setelah mempelajari itu? Sebelum itu saya sudah tertarik, Mas. Cuma nggak yang dalam ya, karena waktu itu berangkat dari di semester 5 juga kalau nggak salah, itu di kampus itu ada mata kuliah pilihan yang ya Mas tahu sendiri, kalau pilihan ada beberapa
yang bisa ikut karena SKS-nya masih tersisa seperti itu ada mata kuliah Buddhisme di sana. Ada kuliah mata Buddhisme dan saya tertarik sepertinya ajaran Buddhisme ini asik untuk dipelajarin gitu. Akhirnya saya saya mulai mendalami di situ. Saya mulai belajar Buddhis lebih dalam dan kebetulan juga teman saya yang tadi di wihara itu dulu sebenarnya ketemunya itu waktu saya PPL Mas. Saya PPL di Semarang. Jadi kan aksesnya dekat Semarang dengan Semarang. Akhirnya saya diundang atau disuruh buat ke wiharanya langsung. Akhirnya saya ketemu dengan biksuninya di sana. Dipandu sama biksuninya untuk melihat-lihat perpustakaan dan juga isi dari wiharanya situ. Kemudian saya ceritakan di situ sebenarnya itu saya belum ada gambaran ya waktu pas PPL itu saya pengen ambil ini. Cuma saya waktu itu udah nembusin dulu Mas, karena saya feeling kayaknya saya pengen neliti ini gitu kan. Saya nembusin dulu. Mohon maaf biksu, kalau misal nanti saya membutuhkan literatur yang ada di sini untuk penelitian saya, apakah saya dibolehkan? Karena kan nggak semua orang itu boleh masuk ke wihara situ, apalagi masuk ke perpustakaan kan Mas. Akhirnya biksuninya sudah membuat janji sama saya dan dibolehkan. Kemudian 1 tahun kemudian ketika saya meneliti ini itu saya datang lagi ke biksuninya dan beliau masih ingat dengan omongannya. Akhirnya ya udah bener-bener langsung langsung dikasih akses buat masuk. Silahkan ambil buku yang relevan dengan penelitiannya, apapun itu dibawa aja nggak apa-apa gitu. Dibawa aja nggak apa-apa. Itu akhirnya saya bawa sekitar setengah tahun lah. Berapa buku Mbak? Itu 1 tas sih Mas. 1 tas? 15 kembalikan aja. 15-an 15 ya? Iya. Itu sumber-sumber pokok semua? Iya, di agama Buddha. Termasuk Tripitaka juga Tripitaka dipinjamkan. Itu saya pas awal ke situ sebenarnya saya cuma niatnya mau, karena saya nyari di mana-mana Tripitaka nggak ada Mas. Atau mungkin waktu itu saya pengetahuannya kurang ya buat nyari ya. Itu saya nggak ada. Sebenarnya awalnya ke situ saya cuma mau minjem Tripitakanya aja. Tapi sebenarnya agak ketar-ketir juga boleh apa enggak gitu kan dipinjem. Terus akhirnya boleh dan ternyata dikasih akses masuk ke perpustakaannya dan dibilang jangan cuma buku ini aja yang relevan dibawa aja nggak apa-apa gitu. Oke, menarik. Bisa masuk mencari sumber-sumber primer ya, sumber-sumber primer agama lain di wihara di Semarang ya. Di Semarang. Ya, Semarang. Biksuni itu untuk perempuan. Biksuni perempuan. Oh, berarti biksu itu tidak hanya laki-laki ya sebenarnya. Ada perempuan juga. Oh, kalau yang ditampilkan di publik itu kan laki-laki. Iya, kan? Kayak yang kemarin dari Thailand ke Borobudur itu kan laki-laki semua. Perempuannya kan tidak ada. Iya. Oh, berarti ya baru tahu juga saya ternyata ada biksuni gitu kan. Biksuni juga botak juga Mas. Oh, botak juga. Dia tidak menikah juga ya? Tidak menikah juga. Oh, luar biasa. Nah, sebelum ke eudaimonisme teman-teman. Tadi kan di semester 5 sudah tertarik dengan Buddhis, kemudian semester 7 mengerjakan skripsi, terus ketemu dengan teman yang beragama Buddhis ya, beragama Buddha pas waktu PPL tadi di Semarang, kemudian bisa mengakses literatur dari Buddha. Nah, kendala yang paling tadi kan sudah ya di awal soal dari pelatihan epistemologi itu kan sempat menangguhkan keyakinan. Kalau di proses ini pengerjaannya di pengerjaan itu bagaimana? Pengerjaannya itu sendiri awalnya itu sempat pro dan kontra judul saya Mas di prodi karena awalnya itu memang baru saya yang bahas Siddhartha. Awalnya kan cuma menyandingkan itu kan filsuf muslim, filsuf barat, muslim, filsuf barat gitu kan. Betul. Ini saya mau out of the box gitu kan. Saya mau bahas agama dari tokoh agama Buddhis gitu kan. Awalnya saya cuma mau bahas Siddhartha aja, cuma karena kebijakan kampus akhirnya saya tambahin Al-Ghazali. Tapi nggak apa-apa karena saya bisa langsung belajar dua-duanya juga di situ gitu. Awalnya waktu pas judul saya ini mau ditolak itu saya sempat sama Ibu Kaprodi itu bilang kalau itu saya langsung dikasih opsi judul Mas. Langsung gini, bukan opsi judul yang ini ya. Saya mau bahas tema yang ini, tapi ibunya tuh bilang kayak kamu jangan bahas ini, mending kamu bahas filsafat kehutanan aja gitu. Filsafat kehutanan? Iya, filsafat kehutanan, dan saya nggak punya basic di sana. Akhirnya saya kayak, mohon maaf Bu, saya emang bener-bener pengen neliti ini gitu kan. Terus
ya udah dengan 1000 dalih yang saya keluarkan, 1000 argumen yang saya keluarkan, intinya saya pengen bahas ini Bu, karena ini ada sesuatu juga yang pengen saya pelajari dari situ gitu. Belum tentu kalau misal saya nggak bahas skripsi ini, pembahas ini akan selesai di saya gitu. Oke, yang ini ya. Iya, seperti itu. Akhirnya diterima. Akhirnya diterima, kemudian kebetulan saya dapat pembimbing yang super baik banget, Bapak Imam Sukardi. Bapak Imam Sukardi, ya. Mahasiswanya keren. Bapak Imam Sukardi ini juga bahas kebahagiaan juga Mas, perspektif Al-Farabi. Oh, Al-Farabi. Iya, Al-Farabi. Itu, jadi saya lumayan nyambung juga kan bahas sama Bapak Imam ini. Kemudian saya sebenarnya awalnya ditolak juga Mas, kenapa saya perbandingannya itu sama Siddhartha Gautama, karena emang sebenarnya jomplang ya. Cuma ya itu tadi seperti di awal, saya emang pengen bahasnya dari tokohnya, karena menurut saya biksu-biksunya itu kebanyakan karyanya itu yang nggak jauh dari Tripitaka atau sabda si Siddhartha Gautama itu tadi. Oke. Berarti sempat ada kendala ya di berkaitan dengan pemilihan tema dan topiknya. Nah, sekarang pelan-pelan Mbak tentang apa itu buku ini. Buku ini tuh berisi atau penelitian Mbak Eriska ini menceritakan tentang apa? Oke. Jadi buku saya itu Etika Eudaimonisme. Seperti yang kita ketahui saat ini, hampir semua manusia, mungkin semua manusia ya Mas ya, mendambakan hidup yang bahagia. Mendambakan apa ya, kehidupan yang benar-benar diinginkan gitu. Makanya dari situ berangkat keresahan, sebenarnya bahagia yang seperti apa sih yang kita cari di dunia ini gitu kan. Kemudian masuk ke pembahasan atau kata dari eudaimonisme sendiri. Aristoteles juga mengatakan bahwa seseorang itu dalam hidup pasti memiliki suatu tujuan gitu. Suatu tujuan itu tidak lain dan tidak bukan pasti tujuan yang baik. Seperti itu. Jadi eudaimonisme sendiri memiliki arti bahwa segala tindak tanduk manusia yang memiliki tujuan yang baik, seperti itu Mas. Baik ya. Baik dalam arti tanda kutip. Dalam kutip ya. Nah ini kan etika eudaimonisme ini kan bacanya apa lagi? Eudaimonisme. Eudaimonisme ini kan sebenarnya barat juga sih Mbak. Iya barat. Nah kalau dari lihat judulnya saja sebenarnya kan Mbak Eriska ini kan membandingkan 3 kan sebenarnya. Iya. Barat ya, Islam ya, Buddhis ya. Buddhis ya. Iya. Bagaimana itu Mbak? Karena sebenarnya eudaimonisme itu saya cari-cari agar gimana sih biar skripsi saya ini kelihatan menarik gitu kan. Kalau misal etika kebahagiaan saja kan basic ya Mas ya. Basic ya. Basic sekali. Makanya saya mencari diksi apa yang bisa saya pakai di skripsi saya agar ini menarik. Dan saya bisa membuktikan kepada para dosen kalau skripsi saya ini layak untuk dijadikan skripsi seperti itu. Kemudian saya mengambil dari diksinya atau kalimatnya Aristoteles itu yang membahas eudaimonisme. Berarti sebenarnya juga membahas Aristoteles ya? Aristoteles sebagai tokoh untuk memperdalam itu tadi Mas. Oke. Menarik teman-teman. Nah kalau pas saya jadi sebelum lanjut ke eudaimonisme Mbak. Pertanyaan dosen apa pas waktu ujian skripsi yang membuat Mbak Eriska ini dengan judul yang seperti ini? Oke. Ini sebenarnya benar-benar kontroversial waktu itu Mas. Ada banyak dosen, bahkan penguji waktu itu pun kayak kok seperti ini judulnya gitu kan. Ini sangat-sangat sebenarnya itu mau saya komparasikan Mas. Cuma pembimbing saya bilang ini kalau dikomparasi kamu 1 tahun nggak bakal selesai gitu kan. Akhirnya saya menyandingkan saja kedua pemikiran ini. Untuk pertanyaannya waktu itu yang saya ingat yaitu Mas, kenapa Al-Ghazali dan juga Siddhartha Gautama? Pertanyaan itu ya? Pertanyaannya itu. Kenapa tidak Al-Ghazali dengan biksu siapa? Ya sudah, kemudian saya jelaskan saja kepada penguji waktu itu kalau memang saya ingin membahasnya itu dari yang benar-benar
sumbernya. Tripitaka itu tadi. Makanya saya kenapa langsung sama Siddhartha Gautama. Dengan Siddhartha Buddha Gautama Iya. ya. Berarti penguji juga sempat ini ya, sempat apalagi UIN lagi gitu. Iya. Nah ini bahaya ini Iya. lama-lama kalau terus. Benar. Tapi pertanyaan lain yang dari penguji yang membuat Mbak Eriska bukan susah untuk menjawab ya, mencari jawaban yang lebih tepat itu ada? Nggak ada sih, Mas. Nggak ada. Pertanyaan itu cuma apa hal yang benar-benar relevan antara kedua tokoh ini, paling cuma itu aja sih. Oke. Dan itu sudah saya jawab juga di situ di panel itu. Oh di buku ini ya? Iya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Tadi Aristoteles membuat istilah atau eudaimonisme Iya. ya, tentang kebahagiaan. Lalu bagaimana dengan apa namanya? Dengan dua tokoh ini berbicara tentang eudaimonisme itu seperti apa? Oh ya. Al-Ghazali dan Siddhartha Gautama. Keduanya itu sebenarnya merupakan perjalanan spiritualitasnya mereka berdua, Mas. Jadi Al-Ghazali itu memaknai kebahagiaan itu ada empat tahapan. Jadi pengenalan diri sendiri, pengenalan tentang Tuhan, pengenalan tentang dunia ini, dan juga pengenalan tentang akhirat. Oke. Itu Al-Ghazali menjelaskan kebahagiaan itu melalui 4 tahapan itu. Jadi sebenarnya keempat tahapan ini saling berkaitan. Jadi ketika manusia sudah bisa memahami dirinya sendiri, ini sebenarnya awal. Jadi ketika manusia ingin merasakan bahagia, itu seseorang harus mengenal dirinya sendiri. Bahkan Socrates pun juga bilang seperti itu. Pengetahuan paling berharga menurut Socrates itu adalah pengetahuan tentang dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian dari pengenalan tentang dirinya sendiri ini, nantinya manusia atau seseorang itu tadi bisa menelaah mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak, untuk nantinya bisa mengenal Tuhan itu sendiri. Oke. Karena Al-Ghazali ini filsuf Muslim, otomatis tujuannya makrifat. Ma'rifatullah ya. Ya, ma'rifatullah. Dan seperti yang kita yakini juga, kita beragama Islam juga, pengenalan tentang Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ mulai menjalankan yang kita kenal dengan ibadah-ibadah, kemudian juga syariat-syariat seperti itu melalui proses pengenalan Tuhan ini tadi. Dilanjut dengan pengenalan dunia ini. Kalau pengenalan dunia ini sebenarnya, dunia ini menurut Al-Ghazali itu hanya sebagai tempat seorang musafir yang berteduh atau istilahnya apa, Mas? Kalau tempat Canon bilang mampir ngombe. Ya boleh disebut itu, ya. disebut itu juga boleh. Ya. Istilahnya hanya tempat seperti itu saja untuk nantinya kita menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat itu tadi. Tapi tujuannya tetap sama. Kebahagiaan yang dimaksud Al-Ghazali sendiri itu kebahagiaan mengenai makrifat. Makrifat itu tadi kalau dalam Islam mungkin disebut dengan kehidupan di surga. Kehidupan di surga. Ya. Ada 4 tahap menurut Al-Ghazali tadi. Pengenalan diri sendiri, pengenalan Tuhan, dunia, satu lagi apa? Akhirat. Ya. Dunia, akhirat. Kemudian kalau Siddhartha? Kalau Siddhartha sendiri itu dikenal dengan jalan berruas 8, Mas. Waduh, berruas 8. Iya. Ini sebenarnya kalau saya pelajari itu relate sama pernyataannya Aristoteles ya kalau nggak salah. Yang jalan yang paling baik itu jalan yang di tengah-tengah. Jalan yang di tengah. Islam juga ada kayak gitu, Pak. Iya. Oh iya. Moderat jadi. Dan Siddhartha pun juga bilang demikian, Mas. Kalau misal agama apapun itu yang menempuh jalan berruas 8 ini atau jalan tengah-tengah ini, pasti hidupnya akan bahagia gitu. Dan bahagia sendiri menurut Siddhartha itu ketika sudah mencapai nibbana. Nibbana? Iya, nibbana atau nirwana. Nirwana seperti itu. Jadi kalau misal di Buddhis kan tidak mengenal surga dan neraka ya, Mas ya. Di Buddhis kan adanya kehidupan nanti setelah mati, ataupun bisa disebut juga reinkarnasi. Ya, seperti itu. Ya. Dan jalan berruas 8 dan 4 tahapan menurut
Al-Ghazali tadi, Iya, itu relate dengan eudaimonisme ini. relate dengan eudaimonisme karena di sana terdapat proses pencarian kebahagiaan itu sendiri, Mas. Bahkan di kehidupan yang sekarang ini yang sedang kita jalani saat ini, menurut saya juga relate gitu. Relate ya? Relate karena kebahagiaan itu tadi, kalau misal kita ngomongin kebahagiaan itu tidak hanya terfokus dengan perasaan emosional seperti senang atau sedih saja kan. Itu kan kebahagiaan yang fana kan. Ya, fana sekali. Iya, fana sekali. Jadi kita harus menelaah lebih jauh dari itu, sebenarnya kebahagiaan apa sih sesungguhnya yang kita inginkan dalam hidup ini ya. Jadi di sana juga kalau saya mengutip kata-kata Socrates ya lagi-lagi, itu makanan enak, baju enak, kemudian baju indah, baju indah, kemudian segala kemewahan, mungkin itu sebagian orang yang disebut kebahagiaan, yang diidam-idamkan kebahagiaannya seperti itu gitu. Namun Socrates di sini percaya bahwa suatu keadaan di mana seseorang itu sudah tidak menginginkan apapun, jadi sudah qanaah, sudah menerima hidupnya seperti ini, dijalani seperti ini. Sebenarnya itu sejatinya yang disebut kebahagiaan. Itu menurut Socrates ya. Menurut Socrates. Oke. Kemudian ini Mbak, apa tentang Al-Ghazali tadi sudah menyebutkan ada 4 tahap menuju kebahagiaan gitu lah ya katakanlah. Kemudian Siddhartha ada jalan berluas 8. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kebahagiaan dalam manusia, kebahagiaan yang dicari manusia ini kan punya punya tujuannya sendiri-sendiri. Kalau Buddha itu kan tujuannya tadi ini, kalau Islam atau Al-Ghazali menyampaikan ini dan sebagainya. Nah, apa yang membuat Mbak Eriska itu mempunyai kesimpulan bahwa ini tujuannya sama, kebahagiaan itu? Oke, karena dua-duanya ini sebenarnya sama-sama orientasinya bukan hanya di kehidupan saat ini, Mas, tapi kehidupan nanti setelah ini. Al-Ghazali menyimpulkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya itu nanti di akhirat, kehidupan kita setelah mati nanti. Sama juga dengan Siddhartha Gautama yang dia rela meninggalkan kemewahan duniawinya untuk bertapa dan lain sebagainya. Itu memang di tujuannya untuk kehidupan setelah ini. Setelah ini. Padahal di dalam Buddha itu kan kita mengenal reinkarnasi tadi. Iya, maka dari itu reinkarnasi itu tadi. Jadi mungkin Mas Yoga pernah beberapa kali melihat film-film atau membaca buku itu yang yang menjelaskan bahwa kehidupanmu saat ini itu menentukan hidupmu yang selanjutnya. Tujuannya mereka itu. Jadi mereka berbuat baik hari ini tujuannya agar nanti hidupnya di kehidupan yang akan datang itu lebih baik lagi. Ya, kalau di Buddha itu kan kita mengenal istilah karma ya. Iya, karma. Istilah karma. Dan karma itu bisa jadi kalau kita yang Islam gitu ya, kalau saya posisinya Islam itu hidup setelah ini kan akhirat gitu kan. Kalau hidup setelah ini menurut Buddhisme atau Buddha itu kan ya masih berada di sini, tapi dengan berubah atau perubahan reinkarnasi itu. Itu yang dimaksud kebahagiaan yang hakiki menurut Buddha begitu. Iya, kehidupan yang setelah ini. Setelah ini tuh maksudnya tapi hidup kembali kan maksudnya gitu. Oke. Jadi memang berat juga ya. Iya. Jadi dalam Buddhis itu emang Mas? Saya nggak nemu istilah surga dan neraka, nggak nemu. Tidak menemukan. Di sana istilah surga dan neraka. Ya cuma ada di kehidupan setelah ini. Tapi kan tidak semua umat Buddhis nantinya akan direinkarnasi, Mas. Direinkarnasi. Nah, balik lagi berarti Mbak. Bagaimana menurut kedua tokoh ini manusia? Menurut kedua tokoh ini bagaimana? Ini di bab 3 ada tentang manusia menurut Al-Ghazali dan Siddhartha Gautama. Jangan-jangan manusia menurut kedua tokoh ini kan kita mau meriletkan dua pandangan ya, soal kebahagiaan di antara dua. Pengertiannya sama nggak atau dia punya definisi yang sama nggak tentang manusia? Sama, Mas. Gimana samanya? Soalnya kan soal manusia ya, manusia itu kan agama mempunyai pandangan yang berbeda mengenai manusia. Manusia itu ya kalau bagi Islam itu kan jasad dan ruh gitu kan. Jasad dan ruh. Kalau di Islam ya bahwa ini adalah
apa namanya, organ-organ yang kita miliki ini adalah tempat di mana ruh ini bersemayam gitu kan. Dan kalau di literatur agama yang lain kan ada nggak yang semacam itu, termasuk yang di Buddhisme? Ada apa ya? 4 tipe atau 4 jenis manusia. 4 jenis manusia. Menurut Siddhartha Gautama. Saya nggak tahu kenapa dalam Buddhis itu selalu genap ya ajarannya ya. Seperti 8 jalan berus 8, kemudian 4 kebenaran, 4 tipe manusia. Mungkin nanti saya cari ya Mas ya soal itu ya. Karena saya belum menyinggung itu. Ini dijelaskan 4 tipe atau 4 jenis manusia. Yang pertama itu manusia hewan. Jadi manusia yang berbadan manusia namun berperilaku seperti hewan. Mungkin Masnya juga sempat nemuin ya orang saya seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan manusia peto atau manusia yang berbadan manusia tapi berperilakunya seperti setan. Ya, itu dijelaskan juga di situ. Kemudian ada manusia manuso, itu manusia yang benar-benar manusia. Dan kemudian ada manusia devo atau manusia dewa. Jadi perilakunya baik seperti dewa. Di situ dijelaskan ada 4. Tipe manusia menurut Buddha ya. Tipe manusia menurut Buddha. Kalau Al-Ghazali di sini hanya menjelaskan kalau dalam pemikiran atau konsep kefilsafatannya Al-Ghazali itu manusia itu adalah apa ya? Dalam hidupnya itu tidak lepas dari perilaku baik dan juga ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Gitu. Tidak dibagi menjadi 4 itu ya? Tidak. Meskipun sebenarnya dalam literatur Islam itu kan ada bukan pembagian ya, kayak kategori-kategori gitu, kayak munafik, terus apa gitu. Iya. Mungkin kalau yang di Budi lebih Buddha ya, iya, Buddha lebih. Karena Buddhisme sendiri kan juga mengajarkan yang apa ya, yang disebut reinkarnasi itu tadi. Nanti ketika manusia terlahir kembali itu tadi bisa menjadi manusia lagi, atau bisa menjadi hewan, bisa menjadi tumbuhan, atau bisa menjadi yang lain-lainnya itu tadi. Berarti ini Mbak, kalau kita kembali ke konsep manusia menurut dua pandangan tokoh ini, kebahagiaan apa yang ingin bukan ditawarkan ya, yang ditawarkan oleh kedua tokoh ini? Maksudnya adalah kebahagiaan versi yang apa gitu. Kalau Barat itu kan sudah jelas menawarkan kebahagiaan, tidak tanggung-tanggung mereka menawarkan kebahagiaan. Yang pertama soal dunia lah ya, soal rasio, soal akal ya, soal akal bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu ada virtue atau kebajikan yang harus dijadikan sebagai prasyarat manusia untuk mencapai kebahagiaan itu gitu kan. Jadi kayak kalau di Barat itu kan jelas guidance-nya ya, tapi kalau yang di dua tokoh ini bagaimana? Bagian apa yang sebenarnya dia ingin? Ini loh kebahagiaan. Sehingga saya itu mau bahagia menurut versinya Buddha, sehingga saya itu mau bahagia menurut versinya Islam. Sebenarnya itu tadi sudah menjawab sih Mas. Waktu itu saya juga pernah diskusi buku ini juga sama teman-teman akidah filsafat di IAIN Surakarta. Kenapa sebenarnya kebahagiaan itu muter di situ aja? Karena setiap orang, setiap kepala itu perspektif tentang kebahagiaannya sendiri-sendiri. Ya. Jadi yang saya simpulkan kebahagiaan di sini itu, jadi memang yang tadi sudah saya jelaskan di awal Mas, Al-Ghazali itu tadi tujuannya ma'rifat. Kalau Siddhartha Gautama tujuannya nibbana. Sampai di situ. Ya. Dan itu cukup maksudnya cukup membuat manusia yang kering kerontang terhadap kebahagiaan itu sendiri cukup terjawab. Karena saya tidak bukan hanya terfokus kepada kebahagiaan akhirnya saja Mas. Saya melihat proses dari pencarian kebahagiaan itu tadi. Dan itu bahagia? Iya. Gimana itu Mbak bahagia? Kan ketika sudah diterapkan ya pengenalan yang tadi saya jelaskan tentang Al-Ghazali, kemudian jalan yang ditempuh oleh Siddhartha Gautama, itu dalam prosesnya kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri, lebih mengenal yang tadi saya jelaskan di awal, esensi kita melakukan sesuatu. Kemudian ya itu tadi tujuan akhirnya kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Sudah selesai dengan diri kita. Jadi kita nerima apapun yang menjadi seperti
ini bukan maksud tidak mengusahakan ya Mas ya, tetap diusahakan, cuma ketika kita kapasitasnya hanya sampai di situ, jadi ya sudah. Berarti Tahu memang tidak menjawab. cukup menjawab. Artinya kan bagaimana manusia ini yang punya ego gitu kan, yang punya, kalau dalam kajian psikologi itu kan ego, super ego, id gitu kan. Nah, ego ini kan letaknya manusia untuk apa namanya, hasrat ya, hasrat kita untuk, jangan-jangan kita tidak bisa membedakan bahwa kebahagiaan, kesenangan, kemudian apa namanya, hawa nafsu kalau dalam Islam itu dengan kebahagiaan itu sendiri gitu. Saya melihatnya Mbak. Jadi kayak egonya manusia ini sampai pada titik yang mana gitu, apakah kebahagiaan ini bisa apa tadi ditularkan ya, kebahagiaan tadi bisa ditularkan, kemudian sehingga muncul apa namanya, konsep altruisme dalam apa ya, dalam kajian itu kan ada altruisme. Kemudian kalau di Buddha mungkin ada cinta, kalau di Kristen kan cinta kasih, kalau di Islam itu apa namanya, Rahman dan Rahim, rahmatan lil alamin gitu kan. Nah itu bagaimana? Jadi kalau tentang apa namanya, pembahasannya tentang sesama itu Aristoteles ya, lagi-lagi juga Aristoteles ya menjelaskan, karena apa namanya, sumber kebahagiaan seseorang itu terletak pada akal. Jadi Aristoteles membagi sumber kebahagiaan menjadi dua, yaitu teoria dan juga praksis. Teoria itu kebahagiaan yang didapat oleh diri sendiri dengan cara kontemplasi atau merenung. Kemudian kalau secara praksis itu tadi keutamaan etis atau kebahagiaan yang kita dapatkan dengan cara kita berrelasi dengan orang lain atau bersosialisasi dengan orang lain, yang seperti dikatakan Mas Yoga tadi, apa ya, kebermanfaatan kita untuk orang lain seperti itu, dan itu menularkan kebahagiaan juga kalau menurut Aristoteles. Kalau menurut Aristoteles, kalau menurut Siddhartha? Kalau menurut Siddhartha sendiri sudah jelas, karena konsep yang saya pelajari ya Mas ini, konsep beragama oleh umat Buddhis, dan saya juga merasakan apa namanya, merasakan real life-nya atau di realitasnya itu memang mereka itu apa ya, lebih mengutamakan hubungan antar sesama manusia yang baik. Maksudnya dalam Buddhis sendiri kan ajarannya berbuat baik kepada sesama makhluk, makhluk apapun itu tanpa terkecuali di Buddhis, entah itu manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya, itu harus berlaku baik kepada itu. Ya seperti itu kebermanfaatannya di situ. Kalau dalam Islam jelas yang kita lakukan sehari-hari pun kita harus berbuat baik kepada orang lain dan juga sebagainya juga masuk. Gitu ya. Terus apalagi yang ini Mbak, apa? Saya masih penasaran tentang tadi di awal ya, sama soal Siddhartha gitu kan. Soal Siddhartha Gautama itu kan saya pernah baca bukunya itu yang Hermann Hesse. Yang Hermann Hesse itu kan novel ya bentuknya. Siddhartha Gautama itu banyak diceritakan bagaimana perjalanan Siddhartha Gautama gitu kan, mulai dari dia apa menuju pertapaan gitu ya, menuju pertapaan. Nah, di menuju pertapaan tadi saya sepakat bahwa di situ sudah mencapai pada proses kebahagiaan, dan dia merasa bahagia, memilih jalan itu kan dia bahagia gitu. Nah, itu apakah itu yang dimaksud kebahagiaan menurut Siddhartha Gautama? Jadi penderitaan gitu loh, penderitaan itu bagi mereka bahagia gitu. Tidak juga sih Mas. Tidak juga. Memang ada penderitaan itu, tapi lebih ke apa ya, kita sudah melepaskan penderitaan itu tadi. Jadi kita sudah menerima penderitaan yang ada di dalam diri kita. Dan itu nggak bahagia menurut Siddhartha, menurut ajaran Buddha. Nantinya mencapai kebahagiaan. Setelah bisa melewati penderitaan itu. Oh, gitu ya. Seperti itu. Berarti penderitaan itu bukan sama dengan kebahagiaan, gitulah ya. Bukan. Kalau di Islam itu kan, sorry ya, kalau di Islam itu sepengetahuan minim saya mengenai filsafat Islam, bahwa setiap apa yang kita lakukan itu, perbuatan apa yang kita lakukan baik atau buruk itu kan dihitung. Dihitung kan amalnya, dihitung amalnya, dan itu akan menjadi apa namanya, tabungan nanti ketika dihisap di akhirat nanti. Nah, bagi saya apa yang dilakukan oleh manusia
Islam, orang Islam itu tetap menuju kebahagiaan itu. Nah, persoalan dia tidak bahagia dan tidak bahagia itu nanti adalah ketika berada di akhirat kan. Kan jelas gitu loh kalau dia melakukan keburukan, dosa, maksiat, zina, terus minuman alkohol gitu. Itu kan bagi orang Islam itu kan tidak bahagia. Bagi orang Islam itu kan tidak bahagia di nanti ketika dihisab. Itu kan jelas apa namanya, dia tidak sanksinya ya, jelas ya. Sanksinya. Tapi kalau di Buddha itu kan penderitaan bukan kebahagiaan. Bukan. Berarti sama ya sebenarnya. Sama. Kenapa saya menyandingkan dua tokoh ini, karena memang relevan gitu pemikiran keduanya, Mas. Tapi saya juga apa namanya? Bukan inti sih, hasil dari saya mempelajari ini, kenapa saya bisa memutuskan untuk kalau disebut keimanan saya meningkat juga tidak ya sebenarnya. Maksudnya saya bisa menjawab dari skeptisisme saya di awal itu karena sebenarnya di ajaran Buddhis sendiri itu masih belum semuanya ada di dalam kitabnya, Mas. Beda dengan Islam yang dicari itu semuanya, itu pertanyaan kita itu ada di sana. Al-Quran ya? Iya. Kalau Buddhis, seperti yang kita tahu di Indonesia pun itu literaturnya masih sangat minim. Hari ini pun masih sangat minim, seperti itu. Sangat minim ya. Dan itu diakui oleh para biksuni-biksuni yang ada. Iya. Makanya itu ketika kita meneliti tentang Buddhis itu benar-benar disuplai oleh mereka. Jadi mereka senang ketika ada seseorang yang membahas tentang ajaran Buddhis. Termasuk saya juga sempat beberapa disuplai buku oleh Buddha Zain, kalau Masnya tahu. Buddha Zain di Instagram. Di Instagram itu saya sempat ngikutin diskusinya beberapa kali, dan saya juga coba kontak kalau saya butuh buku ini untuk penelitian saya, itu disuplai dari mereka. Dan itu memang sudah ada alur Mas, mereka itu ada namanya sedekah untuk pendidikan. Jadi untuk literatur itu sudah ada yang mau donasi, ya silakan mendonasi gitu. Jadi kalau misal bukunya ini diberikan, udah nggak usah bayar. Oke. Menarik, berkaitan dengan etika eudaimonisme ya, perspektif Al-Ghazali dan Siddhartha Gautama. Teman-teman nanti kalau penasaran dengan buku ini dan pengen mendapatkan atau membaca buku ini, bisa kontak ke Mbak Eriska ya. Terakhir Mbak, kita kan tadi sudah bahas mengenai kebahagiaan menurut dua tokoh ini, kemudian kita gali di dua konsep manusia menurut dua pandangan tokoh ini gitu kan. Yang ingin saya tanyakan itu berkaitan dengan tatanan yang dibentuk dari dua konsep ini, dua para pemikir ini. Misal gini, kalau Barat mengatakan eudaimonisme ini adalah kebahagiaan, maka butuh tatanan-tatanan yang harus bisa mencapai kebahagiaan manusia itu. Makalah dibentuk kayak semacam sistem politik, kemudian sistem ekonomi, kemudian sistem pemerintahan. Ada demokrasi di situ kalau sistem politik. Kalau demokrasi kan salah satu adalah tatanan yang dibentuk untuk mencapai konsep kebahagiaan. Nah, menurut Mbak Eriska, dari dua pandangan ini, pemilu itu bagaimana? Apakah bagian daripada tatanan yang dipikirkan oleh Al-Ghazali atau Siddhartha Gautama atau bukan? Sehingga mencapai kebahagiaan manusia, terutama manusia Indonesia. Oke. Kan demokrasi kan gitu lah. Dalam konteks Barat ya, Ya, kalau itu kan pemikirannya Barat ya. Kalau misal ini kan saya bahasnya Buddhis dan juga Islam ya, Al-Ghazali pemikir Islam. Jadi kalau Islam dan juga Buddhis sendiri, atau Timur dan juga Buddhis sendiri itu memikirkan yang lebih jauh dari bukan hanya sekedar keduniawian saja. Jadi politik dan lain sebagainya itu kan sifatnya ada di dunia ya, nggak mungkin di akhirat nanti ada pemilu Tuhan gitu kan, nggak mungkin ya. Waduh. Nggak mungkin ada pemilihan umum untuk Tuhan kan, nggak mungkin. Jadi lebih dari itu. Al-Ghazali sendiri Al-Ghazali sendiri itu memikirkan yang lebih jauh dari hanya sekedar dunia. Jadi dari mulai pengenalan diri sendiri dan lain sebagainya yang nantinya tujuannya adalah makrifat. Kemudian Siddhartha juga sama seperti itu. Siddhartha kan Mas,
berasal dari keluarga apa ya namanya? Keluarga ningrat lah ya. Iya, keluarga Bangsawan ningrat lah ya. bangsawan lah gitu. Tapi beliau rela untuk meninggalkan itu semua dan melepas keduniawiannya gitu. Jadi menurut saya Al-Ghazali dan juga Siddhartha Gautama ini memang sudah selesai untuk hal keduniawian gitu. Jadi mereka hanya memikirkan nanti kehidupan setelahnya. Tapi naif nggak sih Mbak sebenarnya? Apa? Ya mereka itu kan oke lah, mereka punya pikiran-pikiran semacam itu. Tapi ini loh Mbak, sekali lagi kan soal mekanisme atau tatanan sosial apa yang ditawarkan, tatanan pemikiran apa yang bisa ditawarkan oleh kedua tokoh ini untuk apa namanya? Kalau Barat ya dunia, demokrasi, kapitalisme, neoliberalisme, bahkan yang akhir-akhir ini kita akan ikuti di 14 Februari nanti pemilu gitu kan. Itu kan mekanisme demokrasi ya, salah satu mekanisme demokrasi untuk mencapai kebahagiaan masyarakat Indonesia gitu. Tapi kan sekali lagi kebahagiaan dalam pengertian para tokoh-tokoh ini tadi itu kan pasti berbeda-beda gitu kan. Nah, bagaimana kedua tokoh ini memandang etika apa? Etika apa? Apakah etika yang dimaksudkan di sini? Sorry Mbak, saya potong. Apakah etika yang jalur MK itu diperbolehkan, misal apa anaknya presiden boleh? Itu kan etika, itu melanggar etika, dan bagi demokrasi itu tidak apa? Tidak etis, tidak etis gitu kan. Kurang etis gitu kan. Bagaimana? Nggak bahagia dong jadinya pemilu kita hari ini. Kalau caranya seperti itu gitu. Sejauh yang saya teliti ya Mas ya. Memang keduanya atau mungkin memang keduanya ini membahas tentang politik, tapi saya tidak menyentuh ke sana atau saya tidak kurang radikal untuk memahami untuk itu. Tapi apa ya? Tidak ada pembahasan itu, Mas. Tidak ada pembahasan itu gitu ya. Pembahasan itu. Khususnya di buku saya, di pelita saya, entah kalau pemikiran yang lain gitu. Di buku Kimia Asy'adah sama The Buddha's Way to Peace and Happiness. Ini sabda-sabdanya Siddhartha. Iya, betul. Sabdanya Siddhartha. Oke, berarti memang karena sejatinya Siddhartha Gautama sendiri kan juga tidak apa ya, sama sekali tidak bersentuhan dengan politik. Ya. Al-Ghazali bersentuhan dengan politik. Al-Ghazali bersentuhan dengan politik ya. Iya. Nah, tapi saya tidak membahas itu. Berarti ini ya apa namanya tentang kebahagiaan itu. Nah, menurut Mbak Eriska terakhir ya. Dari tadi terakhir terus karena menarik teman-teman. Sampai sejauh ini karena memang kebahagiaan ini kan akhir-akhir ini banyak literatur muncul kebahagiaan. Contoh kayak misal filosofi teras itu kan juga membahas kebahagiaan. Kemudian banyak sekali sekarang literatur tentang kebahagiaan. Tapi kan lagi-lagi itu versi pemikir-pemikir barat gitu kan. Kalau yang pemikir-pemikir Timur Tengah ini kan kadang dilupakan. Bagaimana tentang kebahagiaan yang apa namanya menurut kesimpulan Mbak Eriska dari buku ini? Ya. Dari buku ini ya. Dari penelitian. Untuk hidup saya. Untuk hidup saya. Kalau saya sendiri sama sih sebenarnya, saya mengamini atau meyakini pemikiran kedua tokoh ini karena saya sudah cukup puas mengkaji pemikiran kedua tokoh ini. Jadi menurut saya memang betul kebahagiaan itu sendiri itu bukan tidak akan didapat dengan sesuatu yang kita capai di dunia ini gitu. Tapi bagaimana kita menyiapkan bekal untuk nanti di kehidupan setelah ini. Untuk saat ini mungkin yang saya jalankan atau yang saya kerjakan untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri, yaitu tadi seperti yang dikatakan Socrates, qanaah itu tadi. Qanaah menerima apa adanya. Ya. Itu tapi yang bilang qanaah bukan Socrates, Mas. Socrates nggak tahu qanaah. Tapi siapa yang iya, qanaah kan dari Islam kan, literatur Islam. Iya, makanya itu Socrates nggak bilang qanaah. Tapi iya, emang kalau ngobrol sama anak filsafat itu apa diksi-diksinya itu dicampur semua. Tapi karena sebenarnya sama ya, apa namanya? Iya, sama. Apa pengertian dasarnya juga sama gitu kan. Cuma mungkin konteksnya yang berbeda. Betul. Lebih dikembangkan aja sih. Dikembangkan lagi. Nah, terakhir Mbak, kenapa kalau yang S2 melanjutkan penelitian ini?
S2 tesisnya? sama, ya, saya bahas Islam dan Buddhis juga. Oke. Islam dan Buddhis juga, cuma tokohnya beda. Apa? Saya bahas biksu sama bahas pemikirannya Buya Hamka. Buya Hamka. Ya. Buya Hamka dan juga biksu Citajayo. Indonesia ya? Indonesia. Orang Indonesia ya. Biksu Citajayo itu tentang ini Mas, apa namanya? Peran perempuan. Wow. Dalam keluarga. Peran perempuan. Karena waktu itu relate, saya mau nikah ya, jadi saya perlu ilmu tentang itu. Akhirnya saya membahas itu. Walaupun beda ya pembahasan objek formalnya ya. Kalau ini kan etika eudemonisme, terus tesis saya bahas peran perempuan. Peran perempuan. Tapi ujung-ujungnya tetap kebahagiaan kan? Ya betul. Betul. Kebahagiaan kan? Betul. Bahwa perspektif perempuan bagaimana memandang kebahagiaan gitu. Bukan. Bukan. Kebahagiaan nantinya dalam rumah tangga. Kebahagiaan dalam rumah tangga. Oke. Di rencana mau diterbitkan lagi? Tesisnya? Iya. Rencana iya, cuma masih perlu saya revisi banyak, Mas. Nanti kalau butuh penerbit, Perisai Pena siap menerbitkan. Baik. Kita sudah banyak menerbitkan tesis juga. Tesis ya? Tesis atau skripsi, Mas? Tesis ada, skripsi ada, dan beberapa kumpulan-kumpulan tulisan dari teman-teman yang ingin abadi gitu. Dengan cara inilah kita menjadi abadi. Mbak Eriska nanti sama anaknya, oh ibu saya pernah bikin buku gitu sama dosennya. Oke, terima kasih Mbak Eriska sudah mampir di studio perisai-pena.id yang sangat sempit ini. Tapi insya Allah pemikirannya tidak sesempit di ruangan ini ya, karena kita tadi sudah bicara banyak mengenai Siddhartha, kemudian Al-Ghazali. Tapi sekali lagi ini hanya secuil dari pembicaraan kita mengenai kebahagiaan. Sepakat tidak, Pak? Sepakat. Karena kebahagiaan tadi sekali lagi itu sangat luas dan topiknya sangat berkembang ya sampai saat ini. Betul. Bahkan kalau teman-teman pun memiliki perspektif tentang kebahagiaan itu sendiri, ya memang pasti ada. Gitu. Pasti, betul. Karena setiap orang memiliki versinya masing-masing. Kalau menurut Masnya kebahagiaan apa? Kalau menurut saya kebahagiaan adalah ketika saya bisa bertemu dengan anak dan istri. Itu bagi saya bahagia karena itu bukan kesenangan. Bagi saya itu kebahagiaan. Melihat anak sehat, istri sehat itu sudah bahagia. Karena dalam pandangan Bapak embel sekali ya. Dalam pandangan hidup saya bahagia ya begitu, Mbak, karena apa yang saya pelajari di beberapa pemikiran filsafat ya itu gitu. Tapi tapi ketika istri dan anaknya misal nih sehat ya tadi yang Mas katakan, ketika sakit hilang bahagianya. Bukan hilang, lebih ke berkurang. Ya, berkurang bahwa ada sesuatu hal yang harus, kalau tadi di Buddha soal karma dan lain sebagainya, ternyata harus ada yang kayak saya butuh penebusan dosa atau karma lagi. Ternyata mungkin saya ada yang salah di kehidupan saya. Ya, relate lah ya dengan Buddha tadi. Relate. Kalau dalam Islam ya muhasabah diri, saya ngapain ya gitu. Meskipun sakit itu kan datangnya dari Allah. Sehat juga datanya. Bagi saya itu, Mbak. Itu menurut versi saya. Nggak salah, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Dalam ilmu pengetahuan tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Oke. Terima kasih Mbak Eriska Ismiagi. Oke, mohon maaf Ismiagi sudah mampir di studio kita. Selamat menjadi peneliti lagi ya, Mbak ya. Semoga. Peneliti Islam muda di Indonesia. Yang terakhir itu kalau UIN ya, kebanyakan dari kelompok-kelompok UIN memang sekarang lagi rame muncul lah intelektual muda dari UIN, terutama bicara mengenai kajian-kajian Islam. Karena di dalam kampus sendiri juga banyak ini Mas komunitas diskusi juga. Ya. Terima kasih Mbak Eriska. Sama-sama. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan memantik pembicaraan-pembicaraan kita berikutnya tentang kebahagiaan.
happiness kalau dalam bahasa Inggris. Happiness. Tapi dalam bahasa yang lain mungkin berbeda ya. Saya mau ngasih sedikit Ya. cuplikan atau kalimat dari Aristoteles lagi ya Mas ya. Silahkan Mbak. Jadi Aristoteles itu bilang gini, pleasure is limited goal, happiness is completed goal. Atau kesenangan itu tujuan yang terbatas, sedangkan kebahagiaan itu tujuan yang utuh atau sempurna. Sempurna. Wow. Jadi perlu kita bedakan lagi teman-teman antara kesenangan dan juga kebahagiaan itu tadi. Ini relate dengan kesenangan itu mungkin sifatnya hedonis ya Mas ya. Kalau kebahagiaan itu eudaimonis. Eudaimonis. Oke. Jadi dua aliran ini sebenarnya bisa untuk dijadikan kajian atau diskusi lebih lanjut antara hedonisme dan juga eudaimonisme. Eudaimonisme. Karena keduanya sangat berbeda. Sangat berbeda. Oke. Thank you Mbak Eriska sudah mengingatkan kita tentang perbedaan itu ya. Jadi itu dulu mungkin yang kita bisa hantarkan di kesempatan buka buku perisai-pena.id hari ini. Teman-teman di luar sana yang ingin membuka dan mereview buku atau hasil penelitiannya di kampus bisa hubungi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan komen karena tanpa teman-teman kita tidak bisa berjalan. Terima kasih Mbak Eriska. Terima kasih. Salam literasi.